You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me. Legenda MotoGP puji keberanian Marc Marquez tolak kontrak fantastis. Dia yang fantastis. Keputusan berani tak selalu datang dari tempat yang tenang. Kadang, itu muncul dari titik paling gelap dalam karir seorang atlet. Dan di dunia MotoGP, nama Marc Marquez kembali mencuri perhatian, bukan hanya karena aksinya di lintasan, tetapi karena satu keputusan berani yang mengubah segalanya. Legenda MotoGP Giacomo Agostini, sang juara dunia 15 kali dan salah satu tokoh paling disegani dalam sejarah balap motor, tak ragu menyebut langkah Marquez sebagai bukti nyata dari mental juara. Di tengah badai cedera, tekanan performa, dan godaan kontrak fantastis dari Honda, Marquez memilih jalan yang sulit. Meninggalkan zona nyaman demi satu hal, kemenangan sejati. Pada akhir musim 2023, Marquez dihadapkan pada sebuah keputusan yang menguji bukan hanya profesionalismenya sebagai pembalap, tetapi juga integritasnya sebagai seorang juara. Honda, tim yang telah menjadi rumah baginya selama lebih dari 1 dekade dan membawanya meraih 6 gelar dunia di kelas utama, menawarkan perpanjangan kontrak dengan nilai fantastis. Tawaran ini bisa membuatnya tetap menjadi salah satu atlet dengan bayaran tertinggi di dunia MotoGP. Namun, alih-alih menerima tawaran tersebut, Marquez justru memilih untuk memutus kontrak 1 tahun lebih awal. Alasannya sederhana namun kuat, performa. Selama beberapa musim terakhir, Marquez berkutat dengan cedera dan motor yang tak lagi kompetitif. Meski memiliki nama besar dan dukungan penuh dari Honda, ia merasa waktunya telah tiba untuk mengejar tantangan baru. Dan pilihannya jatuh pada tim satelit Gresini Racing yang menggunakan motor Ducati. Keputusan itu sempat membuat publik dan pengamat terbelah. Banyak yang meragukan langkah tersebut, menganggap Marquez terlalu berisiko menukar kestabilan finansial dan reputasi dengan sebuah proyek yang belum tentu menjanjikan. Tapi bagi Marquez, itulah bagian dari esensi menjadi pembalap sejati. Dan terbukti, taruhannya membuahkan hasil manis. Bersama Gresini dan motor Ducati yang terkenal tangguh, Marquez kembali menunjukkan taringnya. Dalam musim 2024, ia berhasil mengantongi 3 kemenangan Grand Prix dan menutup musim dengan finish di posisi ketiga klasemen akhir. Pencapaian luar biasa bagi pembalap yang baru saja keluar dari masa sulit. Yang lebih penting, performanya membuka pintu untuk langkah besar berikutnya, kontrak dengan tim pabrikan Ducati untuk musim 2025. Inilah bukti nyata bahwa keputusan yang berani, jika didasari keyakinan dan kerja keras, bisa mengubah arah karir secara dramatis. Giacomo Agostini, sang maestro lintasan yang hingga kini masih menjadi ikon MotoGP, turut angkat bicara mengenai langkah Marquez. Dalam wawancara dengan situs resmi MotoGP yang dikutip oleh FIFA Otomotif, Agostini menyebut keberanian Marquez sebagai sesuatu yang luar biasa. Dia fantastis, ujar Agostini tegas. Dia sangat berbakat, dan saya pikir hari ini dia senang karena dia memiliki motor yang bagus dan dia bisa menunjukkan bakatnya. Tak sembarangan, pujian ini datang dari seseorang yang telah melihat banyak generasi pembalap silih berganti di lintasan. Agostini tahu, kehebatan seorang rider tak hanya dinilai dari jumlah kemenangan, tapi dari bagaimana ia bangkit ketika segalanya tampak sulit. Dengan keputusan ini, Marquez membuktikan bahwa dirinya bukan hanya sekadar pembalap hebat, tetapi juga pribadi yang berani mengambil risiko besar demi mengejar performa maksimal. Dalam dunia olahraga profesional, terutama sekelas MotoGP, uang dan kontrak seringkali menjadi penentu arah karir seorang atlet. Tapi Marquez membalikkan narasi itu. Ia memilih untuk meninggalkan puluhan juta euro dan segala kenyamanan demi satu hal, keinginan untuk kembali menang. Dan keputusannya mendapatkan validasi dari banyak pihak, bukan hanya dari hasil di lintasan, tapi juga dari respek para rival dan legenda. Menjelang Grand Prix Hungaria akhir pekan ini, Marquez tengah menikmati momentum luar biasa. Ia mencatatkan 6 pekan berturut-turut dengan torehan 37 poin, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sejak musim 2014, tahun emas di mana ia mencetak 10 kemenangan beruntun. Publik ini tak lagi bertanya-tanya apakah Marquez masih punya itu. Jawabannya jelas, dia masih lapar, masih cepat, dan masih mampu menginspirasi generasi pembalap berikutnya. Keputusan meninggalkan Honda dan memilih Ducati bukan hanya soal performa atau strategi.
Itu adalah pernyataan keras bahwa Marquez bukan pembalap yang puas hanya dengan sejarah dan nama besar. Ia ingin menulis babak baru, dengan tinta kemenangan dan keberanian. Dalam dunia yang seringkali menilai keberhasilan dari saldo ban, Marc Marquez memilih untuk dinilai dari seberapa keras ia bertarung di lintasan. Dan di mata Giacomo Agostini dan jutaan penggemar MotoGP itulah yang membuatnya tetap luar biasa. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you what I need, what I want, what I see. I could be anything. Dalinya tak desak Marc Marquez kunci gelar MotoGP 2025 lebih awal. Yang penting juara dunia. Dalam dunia balap MotoGP yang penuh tekanan dan ekspektasi tinggi, sebuah pernyataan menyejukkan datang dari General Manager Ducati Corse, Gigi Dalinya. Meski Marc Marquez tengah berada di ambang kejayaan musim ini, dengan performa yang nyaris sempurna, Dalinya memilih untuk tidak terburu-buru. Baginya, bukan soal seberapa cepat Marquez mengunci gelar dunia, melainkan soal bagaimana ia melakukannya. Bagi saya, hal terpenting adalah jadi juara dunia. Titik, ujar Dalinya dalam wawancara dengan Diario AS, selebihnya, sama sekali tak ada artinya. Pernyataan ini mungkin terdengar sederhana, namun mencerminkan filosofi yang dalam. Dalam olahraga yang kerap diwarnai drama dan ketegangan, Dalinya justru mengedepankan ketenangan, fokus, dan strategi jangka panjang. Sejauh ini, musim 2025 benar-benar menjadi milik Marc Marquez. Dalam 13 seri pertama, pembalap tim Ducati Lenovo itu sudah mengoleksi 12 podium dan kemenangan sprint, serta 11 podium dan 9 kemenangan di Grand Prix utama. Dengan catatan itu, Marquez telah mengumpulkan total 418 poin, unggul jauh 142 poin dari sang adik sekaligus rival terdekatnya, Alex Marquez. Statistiknya mengagumkan. Dalam setiap pekan balap, dari total 37 poin maksimal yang bisa diraih, Marquez mampu mengumpulkan rata-rata 32,1 poin. Itu berarti ia unggul sekitar 10,9 poin dari Alex di setiap akhir pekan. Angka yang menunjukkan konsistensi luar biasa dari sang juara dunia 8 kali itu. Berdasarkan tren ini, para pengamat memperkirakan bahwa Marquez bisa saja mengunci gelar dunia musim ini lebih awal, bahkan sebelum MotoGP mencapai seri penutup. Sirkuit-sirkuit seperti San Marino, Jepang, atau Mandalika diprediksi bisa menjadi saksi penobatannya. Namun bagi Dalinya, semua itu hanyalah detail. Kami tak boleh terburu-buru dan harus menang ketika ada kesempatan, lanjut Dalinya. Tapi kami juga harus tahu bagaimana menghadapi kekalahan. Karena tahu cara kalah berarti juga tahu cara menang. Pernyataan ini seolah membuka jendela ke dalam filosofi Ducati dalam membina pembalapnya. Kemenangan memang penting, tetapi bagaimana cara meraihnya jauh lebih krusial. Dalinya menekankan pentingnya mentalitas, kedewasaan emosional, dan kemampuan untuk tetap stabil, baik saat berada di puncak maupun saat menghadapi kegagalan. Tak heran jika Dalinya begitu mengagumi performa Marquez musim ini. Ia bahkan menyamakan momen ini dengan masa keemasan Marquez pada 2014, ketika sang pembalap memenangkan 13 balapan dalam satu musim. 10 diantaranya secara beruntun sejak seri pembuka. Saya tak tahu harus mulai dari mana, kata Dalinya sambil tertawa kecil. Marc jelas sedang menjalani musim yang luar biasa. Saya belum pernah melihat siapapun melakukan hal seperti ini. Dia pernah memenangkan 10 balapan pertama pada 2014, dan sekarang ia menunjukkan bahwa dia masih bisa melakukannya. Kerjasama antara Marquez dan Ducati awalnya sempat menuai keraguan. Banyak yang mempertanyakan apakah karakter agresif Marquez akan cocok dengan filosofi teknis Ducati yang dikenal, kaku, namun sangat presisi. Namun, keraguan itu kini lenyap. Yang terlihat justru sinergi yang luar biasa antara pembalap dan tim. Dalam banyak wawancara, Marquez pun mengakui bahwa ia menemukan kembali kesenangan dalam balapan bersama Ducati. Ia merasa memiliki kebebasan untuk tampil agresif, sekaligus mendapat dukungan teknis yang memungkinkan ia mengeksekusi gaya balapnya dengan maksimal. Dan tentu saja, peran Gigi Dalinya tidak bisa diabaikan. Sosok insinyur jenius ini dikenal sebagai otak di balik evolusi teknis Ducati dalam beberapa tahun terakhir. Dalinya tak hanya fokus pada mesin, tetapi juga pada membentuk tim yang solid dan berorientasi pada keberhasilan jangka panjang. Meskipun semua mata tertuju pada Marquez dan potensi gelar dunianya yang ke-9, Dalinya mengajak semua pihak untuk melihat gambaran yang lebih besar. Menurutnya, menjadi juara dunia bukan hanya soal siapa tercepat di lintasan,
tetapi siapa yang mampu menjaga konsistensi, ketenangan, dan etika balap di sepanjang musim. Menang bukan soal seberapa cepat kamu sampai di garis finish, tuturnya. Tapi tentang bagaimana kamu sampai ke sana, dengan siapa kamu berjalan, dan pelajaran apa yang kamu bawa pulang. Marc Marquez berada di jalur yang sangat kuat untuk merebut gelar dunia MotoGP 2025, namun tekanan untuk mengunci gelar lebih awal tak menjadi beban berlebihan. Dengan dukungan penuh dari tim Ducati dan filosofi bijak dari Gigi Dall'Igna, Marquez justru bisa menikmati prosesnya balapan demi balapan. Dalam dunia yang serba cepat dan penuh tuntutan, pendekatan Ducati yang mengutamakan kualitas daripada kecepatan meraih hasil menjadi angin segar. Dan jika semua berjalan sesuai rencana, bukan hanya Marquez yang akan berdiri di podium tertinggi, tapi seluruh tim Ducati akan merayakan pencapaian luar biasa yang dibangun dengan kerja keras, ketenangan, dan visi jangka panjang. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you what I need, what I want, what I see, I could be. Kunci kemenangan Marc Marquez di MotoGP Austria 2025 dibongkar Marco Bezzecchi. Akselerasinya gila. Gelaran MotoGP Austria 2025 yang berlangsung di sirkuit Red Bull Ring benar-benar menyuguhkan drama luar biasa dan adu skill yang menegangkan. Salah satu sorotan utama tentu saja kemenangan impresif dari Marc Marquez, pembalap Ducati Lenovo, yang kembali membuktikan dirinya sebagai salah satu legenda hidup MotoGP. Namun, yang tak kalah menarik adalah pengakuan dari Marco Bezzecchi, pembalap Aprilia Racing, yang secara belak-belakan membongkar rahasia di balik kemenangan sang baby alien. Dalam balapan yang digelar di tengah atmosfer panas dan antusiasme ribuan penonton di tribun Red Bull Ring, Marquez sukses keluar sebagai yang tercepat, mengungguli Fermin Aldeguer, Gresini Racing, yang finish di posisi kedua, dan Marco Bezzecchi yang harus puas mengisi podium ketiga. Meski memulai dari posisi pole, Bezzecchi gagal mempertahankan keunggulan di 19 lap awal, karena harus mengakui kehebatan Marquez yang berhasil menyalipnya di lap ke-20 dan terus melesat hingga garis finish. Bezzecchi, yang dalam beberapa seri terakhir kerap terlibat duel ketat dengan Marquez, mengungkapkan bahwa faktor utama yang membuat Marquez begitu sulit dikalahkan terletak pada kemampuannya dalam mengelola akselerasi. Menurut pembalap jebolan Akademi VR46 milik Valentino Rossi itu, Marquez memiliki keunggulan besar dalam hal traksi dan kelincahan di tikungan, terutama di tikungan stop and go yang menuntut pengendalian dan percepatan maksimal. Jika bicara kelemahan, hampir tidak ada. Begitu dia menyalip, kecepatannya lebih baik. Terutama perbedaan terbesar ada di akselerasi. Dia sangat halus dan punya traksi luar biasa di tikungan stop and go, ungkap Bezzecchi dalam konferensi pers pasca balapan. Hal ini sekaligus menjelaskan mengapa Bezzecchi, meskipun sempat memimpin hampir 2/3 balapan, tidak mampu mempertahankan posisinya saat tekanan dari Marquez mulai meningkat. Akselerasi yang dimiliki Marquez membuatnya bisa keluar dari tikungan lebih cepat, dan dalam balapan seketat itu, keunggulan sepersekian detik bisa menjadi pembeda antara kemenangan dan kegagalan. Meski kecewa gagal meraih kemenangan dari pole position, Bezzecchi tetap menunjukkan sikap sportif dan rasa hormat yang tinggi kepada rivalnya itu. Bahkan ia menyebut duel dengan Marquez sebagai pengalaman yang menyenangkan dan penuh tantangan. Rasanya itu adalah balapan yang bagus. Saya sangat bersenang-senang. Harus saya akui, bertarung dengan Marc Marquez selalu menyenangkan, ujar pembalap asal Italia itu sambil tersenyum. Tak bisa dipungkiri, kehadiran Marquez di atas motor Ducati musim ini memang mengubah peta persaingan di MotoGP. Setelah sempat mengalami masa-masa sulit karena cedera dan performa kurang konsisten, kini Marquez kembali ke bentuk terbaiknya. Kemenangan di Austria menjadi yang ke-9 musim ini, dari total 13 seri yang telah dijalani. Lebih mencengangkan lagi, konsistensi Marquez bukan hanya soal kemenangan. Ia juga berhasil naik podium sebanyak 11 kali dari 13 balapan. Catatan ini membawa Marquez ke puncak klasemen sementara MotoGP 2025 dengan raihan 418 poin, meninggalkan para rivalnya dengan jarak poin yang cukup lebar. Dengan sisa musim yang semakin menipis, banyak yang mulai berspekulasi apakah ini akan menjadi musim ke-9 Marquez sebagai juara dunia kelas Premier. Jika itu terjadi, ia akan semakin mendekat ke rekor-rekor bersejarah milik legenda-legenda MotoGP lainnya. Namun, Bezzecchi tidak menyerah begitu saja. Meskipun mengakui keunggulan Marquez, ia menegaskan bahwa dirinya dan tim Aprilia akan terus bekerja keras untuk menutup celah dan kembali bersaing dalam perebutan gelar. Ia menyebut bahwa setiap balapan adalah kesempatan baru, dan setiap titik kelemahan yang ditemukan menjadi bekal penting untuk berkembang. Kami belajar banyak hari ini.
Kami tahu di mana kami kurang, dan itu akan kami perbaiki. Musim masih panjang, dan apapun bisa terjadi di MotoGP. Yang pasti, kami akan kembali lebih kuat, kata Bezzecchi dengan semangat. MotoGP 2025 sejauh ini memang menyuguhkan musim yang penuh kejutan. Nama-nama seperti Pedro Acosta, Fermin Aldeguer, hingga Bezzecchi sendiri terus memberi tekanan kepada Marquez, meski sang juara dunia tampak selalu punya jawaban untuk setiap tantangan. Sementara itu, publik juga semakin menantikan bagaimana tim-tim lain seperti KTM, Yamaha, dan Aprilia akan merespons dominasi Ducati. Apakah akan ada perubahan besar dalam pengembangan motor? Atau justru faktor pembalap seperti Marquez yang menjadi penentu segalanya? Apapun jawabannya, satu hal yang pasti, MotoGP 2025 belum selesai, dan setiap seri ke depan masih menyimpan banyak cerita seru yang siap digelar. Dengan penampilan memukau dari Marc Marquez dan ketatnya persaingan di papan atas, para penggemar balapan motor dunia benar-benar dimanjakan dengan aksi yang luar biasa musim ini. Dan siapa tahu, mungkin di seri berikutnya, Bezzecchi akan berhasil membalikkan keadaan dan mencuri kemenangan dari tangan Marquez. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you Fermin Aldeguer kesulitan kejar Marc Marquez di MotoGP Austria 2025. Dia monster di lintasan. Balapan MotoGP Austria 2025 menyisakan cerita menarik dari pembalap muda asal Spanyol, Fermin Aldeguer. Dalam balapan yang digelar di sirkuit Red Bull Ring, Spielberg, Aldeguer harus puas finish di posisi kedua setelah berjuang keras mengejar sang legenda hidup MotoGP, Marc Marquez. Namun, bukan sekadar kalah yang membuat cerita ini istimewa. Melainkan pengakuan jujur dan penuh respek dari Aldeguer terhadap rival sekaligus gurunya itu. Dalam komentarnya usai balapan, Aldeguer menyebut Marquez sebagai monster yang sulit dikejar di lintasan. Balapan MotoGP Austria 2025 menjadi saksi kegigihan Fermin Aldeguer. Pembalap tim Gresini Ducati itu memulai balapan dari posisi ke-6. Sejak awal, ia terlihat tidak terburu-buru, namun terus menjaga ritme dan fokus menunggu momentum yang tepat. Pelan tapi pasti, satu persatu pembalap papan atas ia taklukkan. Pedro Acosta, rekan senegaranya yang digadang-gadang sebagai bintang masa depan, dilewatinya dengan penuh percaya diri. Marco Bezzecchi pun bernasib sama. Sirkuit Austria seperti milik Aldeguer. Atmosfer di tribun penonton memanas seiring upaya Aldeguer merangsek ke posisi 2. Harapan untuk meraih kemenangan perdananya di kelas Premier pun mulai terbuka. Sampai akhirnya dia bertemu satu nama yang membuat semua ambisinya terpental, Marc Marquez. Bagi Aldeguer, mengejar Marquez ibarat mencoba menangkap bayangan di siang bolong sulit dan hampir mustahil. Saat saya berhasil menyalip Bezzecchi, saya berpikir ini momen saya merasa kuat. Saya sempat melihat Marquez di depan. Dalam hati saya bilang, sial, ini bisa jadi hari saya. Mungkin ini kemenangan pertama saya di MotoGP. Tapi kemudian saya sadar, dia di depan. Dan jika ada Marc di sana, semuanya jadi berbeda, ujar Aldeguer jujur, dikutip dari Motosan. Marc Marquez, yang kini memperkuat Ducati Lenovo, menunjukkan mengapa dirinya masih dianggap sebagai salah satu pembalap terhebat sepanjang masa. Dengan gaya balap agresif yang tetap terkontrol dan strategi menjaga ban yang nyaris sempurna, The Baby Alien menutup celah dan tak memberi kesempatan bagi Aldeguer untuk mendekat. Menariknya, Aldeguer tidak menutupi rasa frustrasinya, tapi justru memberikan pengakuan penuh terhadap kualitas lawannya. Saya bisa saja memaksakan diri lebih keras, tapi dia memang monster. Saya tidak punya lebih dari ini, ungkapnya jujur. Pernyataan itu mencerminkan dua hal, kepercayaan diri dan realita. Aldeguer percaya pada kemampuannya, namun ketika berbicara tentang Marquez, bahkan seorang pembalap penuh bakat pun tak bisa menutup rasa frustrasinya. Marc bukan sekadar cepat, dia seperti tak tersentuh. Tak ada celah. Tak ada kesalahan. Hanya kecepatan, konsistensi, dan determinasi tiada tara dari seorang juara sejati. Saya benar-benar mengerahkan segalanya untuk mengejarnya. Jadi, mungkinkah dia melakukan kesalahan karena dia tidak punya lebih? Mungkin, tapi kita tidak akan tahu, tambah Aldeguer, sambil tersenyum pahit. Meski gagal meraih kemenangan, hasil di Austria jelas merupakan langkah besar bagi Aldeguer.
Menembus podium kedua dan hanya tertinggal beberapa detik dari Marquez bukanlah hal sepele, apalagi di sirkuit secepat Red Bull Ring. Aldeguer bukan hanya menunjukkan bahwa dia punya kecepatan, tapi juga stamina, kecerdasan balap, dan ketenangan dalam mengeksekusi strategi. Semua kualitas yang diperlukan untuk menjadi juara dunia di masa depan mulai terlihat dalam dirinya. Fermin Aldeguer tak punya waktu lama untuk meratapi kegagalan mengejar Marquez. MotoGP akan kembali bergulir hanya beberapa hari lagi, dengan seri selanjutnya digelar di Hungaria, tepatnya di sirkuit Balaton Park pada 22 hingga 24 Agustus 2025. Sirkuit ini tergolong baru di kalender MotoGP dan belum terlalu dikenal para pembalap. Ini bisa menjadi kesempatan emas bagi Aldeguer untuk membalikan keadaan dan mengejar kemenangan pertamanya di kelas utama. "Saya siap bertarung lagi," kata Aldeguer singkat, namun penuh semangat. Penampilan Aldeguer di Austria juga membuka wacana menarik. Mungkinkah kita tengah menyaksikan lahirnya rivalitas baru di MotoGP? Marc Marquez yang sudah kenyang pengalaman, melawan Fermin Aldeguer yang masih haus pembuktian, bisa jadi menjadi duel generasi yang akan mewarnai musim-musim mendatang. Marquez sendiri belum berkomentar banyak soal tekanan dari Aldeguer. Namun melihat senyum dan gestur tubuhnya di podium, tampaknya ia tahu bahwa dirinya tidak bisa bersantai. Generasi muda sedang mendekat, dan Aldeguer mungkin adalah ancaman paling nyata saat ini. MotoGP Austria 2025 memperlihatkan lebih dari sekadar balapan. Ia menjadi panggung drama, determinasi, dan penghormatan antara dua pembalap beda generasi. Fermin Aldeguer belum bisa mengalahkan Marc Marquez, tapi ia sudah membuat dunia memperhatikannya. Dan jika ia terus seperti ini, hari itu hari di mana Aldeguer berdiri di podium tertinggi bukanlah soal jika, melainkan kapan. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your world.